warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang teori retorika. Pertama ini saya perkenalkan dulu, nama saya Iqbal Maulana untuk yang nantinya Azam Mutawakal. Nah, untuk yang kedua ini, materi yang pertama ini pengertian retorika. Pengertian retorika dari cabang diantarika yang membahas mengenal kemampuan dalam membuat argumen dalam bahasa sebagai alat di bidang ilmu etika. Retorika adalah sebuah teknik pembujuk rayuan menggunakan persuasi untuk menghasilkan bujukan baik terhadap karakter pembicara, emosional, atau argumen. Nah, untuk yang selanjutnya sekilas teori retorika. Teori retorika berpusat pada pemikiran mengenai retorika yang disebut Aristoteles. Nah, sebagai alat persuasinya yang tersedia, ini seorang pembicara yang tertarik untuk membujuk khalayak harus mempertimbangkan 3 bukti retoris, seperti hanya logos, pathos, dan ethos. Selanjutnya, untuk yang logos adalah kumpulan bukti logis yang digunakan pembicara. Bagi Aristoteles, logos mencakup penerapan beberapa praktik termasuk penggunaan klaim logis serta bahasa yang jelas. Logos memiliki banyak arti. Kata George Kennedy adalah segala sesuatu yang dikatakan tetapi itu bisa berupa kata, kalimat, bagian dari pidato atau karya tertulis atau keseluruhan pidato. Ini berkonotasi dengan konten daripada gaya yang akan menjadi leksis dan seringkali menyiratkan penalaran logis. Jadi itu juga sebagai arti argumen dan alasan, tidak seperti retorika dengan konotasi yang terkadang negatif. Logo di era klasik secara konsisten dianggap sebagai faktor positif dalam kehidupan manusia. Next, lanjut untuk ethos. Ini ada pengertian lebih lanjut. Ethos adalah kreativitas yang dimiliki oleh si pemimpinan, si pembicara. Sumber utama untuk kreativitas dalam konteks ini keahlian, kompetensi yang dimiliki dan atau pengalaman yang diakui orang. Dengan demikian, maka apapun yang dikemukakannya yang terkait bidang keahliannya, orang yang mendengarkan tidak akan meragukan atau mempertanyakan, seperti halnya kayak yakin pada posisi tersebut, yaitu mampu. Untuk yang selanjutnya itu pathos. Pathos ialah yang berkaitan dengan emosi yang dimunculkan dari para pendengar. Pathos memunculkan bukti emosional yang mampu mengubah naluri serta batin pendengar, sehingga mereka mampu merasakan apa yang dibicarakan sumber pembicara tersebut. Nah, ini untuk lanjutannya adalah pathos adalah eksploitasi dan emosi perasaan pihak lain dengan memanfaatkan berbagai modal, misalnya personal branding dan penampilan yang tepat dan menarik, seperti para selebriti dunia hiburan yang berpakaian warna yang mencolok supaya biar tertarik fotografernya untuk memfoto beliau begitu. Kepawian berbicara, kayak pintar berbicara di depan publik, itu juga bisa. Gerakan tubuh dan mimik wajah juga, dan cara lain yang positif kayak presentasi juga bisa untuk cara bergayanya begitu. Untuk yang selanjutnya, tradisi retorika. Aristoteles bersama Plato pada saat umur 17 tahun belajar bersama dengan mentornya. Namun Aristoteles dan Plato memiliki sudut pandang yang berbeda dan saling berlawanan, dikarenakan ilmu filsafat yang diterima oleh Plato dan Aristoteles itu berbeda. Mereka juga berbeda. Plato selalu berusaha untuk cari kebenaran absolut mengenai dunia retorika. Aristoteles kan juga berbeda ini. Sebaliknya, ia tidak terlalu tertarik dalam mencapai kebenaran yang absolut karena ia sedang berusaha untuk mencapai cara pandang yang logis, realistis, dan rasional. Dengan ini masyarakat
Dengan kata lain juga, Aristoteles lebih membumi dibandingkan Plato. Ia berusaha untuk memahami berbagai jenis orang dalam masyarakat Andes. Asumsi retorika biasa dikatakan bahwa pada akhirnya para pendengar yang menentukan akhir dan tujuan dari pesan yang diterima. Teori Aristoteles dituntun oleh dua asumsi berikut ini, yaitu pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khalayak mereka, dan yang kedua, pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi mereka. Aristoteles menyatakan bahwa hubungan antara pembicara khalayak harus dipertimbangkan. Para pembicara tidak boleh menyusun atau menyampaikan pidato secara asal. Sebenarnya pidato presiden yang mengumumkan bahwa ada gunung meletus itu segera langsung ditindaklanjuti oleh bawahannya untuk mengevakuasi orang-orang yang berada di sana. Untuk lanjutannya, Aristoteles merasa bahwa khalayak sangat penting bagi efektivitas seseorang pembicara yang menyatakan dari 3 elemen dalam menyusun pidato tersebut: pembicara, subjek, dan orang yang dituju terakhir. Ya kayak tadi Presiden Jokowi itu menuntut supaya agar bawahannya supaya tindak cepat agar mengevakuasi orang yang terkena bencana di daerah gunung tersebut. Selanjutnya, silogisme dan entimen. Silogisme merupakan sebuah proses berpikir yang terdiri dari satu premis atau lebih berdasarkan susunan yang telah dibuat. Struktur silogisme yakni diawali dengan pernyataan, kemudian dari pernyataan tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip yang logis dan dasar yang mencukupi. Umumnya kalimat maupun paragraf silogisme dapat dengan mudah kita temukan pada sebuah argumentasi. Entimen. Pengertian entimen itu bukan bagaimana struktur silogisme. Nah, bagaimana struktur entimen? Contohnya silogisme adalah entimen merupakan dua hal yang berbeda. Namun jika dilihat dari pengertiannya, maka kedua hal ini hampir sama ketika dibandingkan sekolah. Tentunya kita lelah membahas materi silogisme dan entimen. Ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Materi tersebut tergolong materi bahasa Indonesia yang tidak terlalu sulit untuk dipahami. Ya kayak contohnya materi bahasa Indonesia kan tidak sulit untuk dipahami oleh kalangan di umur kita sekarang. Persamaan dari keduanya ini dari silogisme dan entimen. Logisme atau entimen baliknya dari silogisme karena tidak menyebutkan susunan-susunan premis umum terlebih dahulu, memiliki struktur berupa langsung menarik kesimpulan dengan diikuti premis-premis, khususnya yang berfungsi sebagai premis, menjelaskan atau penyebab dari kedua tersebut. Karena faktor inilah silogisme seringkali disebut dengan entimen. Aristoteles meyakini bahwa agar suatu pidato persuasif dapat berjalan dengan lancar, maka pembicara harus mengikuti tuntunan dari yang telah disarankan oleh Aristoteles, dan ini disebut dengan kanon. Adapun kanon retorika ada 5. Yang pertama itu penemuan, pengaturan, gaya, penyampaian, dan ingatan. Adapun kanon penemuan, definisinya itu interogasi, cara berpikir, dan argumen di dalam pidato. Ia menggunakan logika dan bukti di dalam pidato membuat sebuah pidato menjadi lebih kuat dan persuasif. Saya mengatakan bahwa di sana terdapat bencana, saya menggunakan data dari berbagai macam berita. Itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua yaitu pengaturan. Kanon kedua yang dikemukakan oleh Aristoteles yaitu pengaturan, berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk mengorganisasikan pidatonya. Aristoteles merasa bahwa pembicara harus mencari pola terorganisasi bagi pidatonya untuk meningkatkan efektivitas pidato. Kanon yang kedua yaitu pengaturan, mempertahankan struktur suatu pidato, mendukung kredibilitas pembicara, menambah tingkat persuasi, dan mengurangi rasa frustasi para pendengar. Aristoteles sangat jelas dalam strategi organisasinya. Pidato secara umum harus mengikuti pendekatan yang terdiri atas 3 hal: pengantar, batang tubuh, dan kesimpulan. Pengantar pertama-tama harus menarik perhatian khalayak, kemudian menunjukkan kaitan dengan khalayak, dan pada akhirnya memberikan bahasan singkat mengenai tujuan pidato.
Kemudian yang selanjutnya yaitu gaya atau penggunaan bahasa dalam berpidato. Penggunaan gaya memastikan bahwa suatu pidato dapat diingat dan bahwa ide-ide dari pembicara itu diperjelas. Nah, dalam pembahasannya mengenai gaya, Aristoteles juga membahas mengenai pemilihan kata, penggunaan perumpamaan, dan kepastian kata. Ia percaya bahwasanya tiap jenis retorika itu memiliki gayanya masing-masing. Setiap orang ketika menyampaikan satu pendapat memiliki gaya berbicara dan gaya penyampaiannya masing-masing. Keempat yaitu penyampaian atau presentasi dari pidato. Penyampaian yang efektif mendukung kata-kata pembicara dan membantu mengurangi ketegangan pembicara. Aristoteles merasa bahwasanya penyampaian tidak dapat diajarkan begitu saja, tetapi hal ini sangat penting bagi para pembicara. Ia juga yakin bahwa pembicara harus berusaha untuk menyampaikan pidato mereka secara alamiah. Pembicara tidak boleh menggunakan teknik-teknik vokal yang dapat mengalihkan perhatian dari kata-kata yang diucapkan dan harus berusaha untuk tampil nyaman di depan khalayaknya. Sebagai contoh, ketika seorang profesor menyampaikan satu masalah kepada orang-orang yang notabene itu orang pelosok, maka tidak kemudian menggunakan bahasa dan yang terakhir yaitu ingatan. Menyimpan penemuan, pengaturan dan gaya di dalam benak pembicara disebut dengan ingatan atau memori. Tidak seperti 4 kanon sebelumnya, Aristoteles tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membahas pentingnya ingatan dalam penyampaian sebuah pidato. Nah, adapun jenis-jenis retorika ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu forensik atau pidato ruang pengadilan, kemudian epideitik atau pidato seremonial, dan yang ketiga deliberatif atau pidato politis. Jenis pidato yang pertama yaitu forensik, yaitu pidato ruang pengadilan. Secara khusus merujuk pada berbicara di dalam ruang pengadilan. Tujuannya itu untuk menimbulkan perasaan bersalah atau tidak bersalah. Kemudian yang kedua yaitu epidektif atau pidato seremonial. Disebut juga sebagai pidato seremonial, pidato-pidato pada masa Aristoteles disampaikan di dalam arena publik dengan tujuan untuk memuji, menghormati, menyalahkan, dan mempermalukan. Kemudian yang terakhir yaitu deliberatif atau pidato politis, merupakan retorika yang mencoba menghubungkan dengan masa depan. Retorika jenis deliberatif merupakan jenis retorika yang memiliki unsur motivasi yang membawa pendengar menjadi lebih baik. Sekian dari kami.